Sebelum saya melanjutkan presentasi pada ide saya kali ini, mohon izin saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nyoman Saputra. Di sini saya akan memaparkan ide saya berupa aplikasi Fintech jasa servis barang elektronik berbasis online. Di sini mengapa ide ini ada atau ide ini saya kemukakan? Karena pada era globalisasi atau era digital saat ini, pastinya kebutuhan elektronik atau HP, smartphone, laptop, AC segala macam itu sudah semakin pesat karena semakin tingginya permintaan, semakin tingginya juga penggunaan karena sudah semakin digital, maka perlu adanya solusi terkait servis atau layanan servis. Karena pada saat ini masih banyak yang melakukan servis itu melakukan secara konvensional. Maka dari itu, pada ide saya kali ini diharapkan dapat memberikan solusi kepada masyarakat terhadap servis atau layanan secara online melalui aplikasi dengan fitur-fitur yang nantinya akan diberikan secara inovatif maupun memberikan kualitas layanan yang terbaik. Dengan adanya aplikasi ini, saya harapkan masyarakat tentunya dapat menggunakan secara maksimal untuk menghemat waktu maupun menghemat biaya. Mungkin dari hemat biaya tergantung dari segi perbaikan maupun dari segi waktu. Ketika aplikasi ini diimplementasikan, mungkin akan dikaji lebih lanjut ketika mungkin akan diimplementasikan. Dari ide saya saat ini, aplikasi ini perlu untuk diimplementasikan karena masih belum banyak pesaingnya. Memang ada pesaingnya, tetapi nggak seperti aplikasi-aplikasi yang sudah booming gitu seperti Grab, Gojek, Maxim, Driver. Meskipun itu beda bidang, tetapi saya itu menggunakan teknik amati, tiru, modifikasi. Tapi pada aplikasi ini mungkin ada beberapa penyesuaian terhadap fiturnya ataupun terkait pemesanannya di kemudian hari. Adapun pada ide saya ini, mengapa saya ingin mengangkat ide ini sebagai solusi masyarakat, sebagai layanan servis yang terpadu dengan sistem online? Karena yang pertama, pastinya saat ini sudah masuknya era digitalisasi, sudah masuknya era teknologi, sudah semakin canggih, yang tentunya akan meningkatkan tingginya kebutuhan pada suatu penggunaan elektronik. Maka dari itu, penggunaan smartphone, laptop maupun perangkat elektronik lainnya itu akan pasti meningkat, nggak mungkin berkurang. Karena saat ini kan sudah era digital, sudah era teknologi. Jadi sudah pasti penggunaannya sangat tinggi. Pasti dari tahun ke tahun semakin berkembang, nggak mungkin enggak kan gitu. Maka dari itu perlu adanya terobosan terkait penggunaan layanan secara online, bukan konvensional lagi, untuk mempercepat maupun efisien terhadap akses dari segi online-nya, bukan ke tempatnya lagi, tanpa harus meninggalkan rumah, karena dari ide yang saya angkat ini, teknisinya itu dapat rumah, bukan customer-nya yang ke teknisi. Tentunya dengan adanya aplikasi ini atau ide ini, diharapkan perilaku masyarakat ini akan membentuk segmen baru,
dalam arti yang biasanya orang atau masyarakat itu menggunakan jasa konvensional nanti akan diambil segmennya ke layanan online. Maka dari itu saya membangun ide ini karena mengikuti tren, karena dulunya saja Gojek, Grab, vaksin driver itu kan belum ada, masih ojek offline gitu, ojek mangkal. Dengan adanya aplikasi tersebut, sekarang akan ya merubah pangsa pasarnya yang biasanya orang pakai ojek offline, sekarang pakai ojek online. Maka dari itu, saya berkaca dari sana, amati, tiru, modifikasi, karena mungkin saja ide ini akan bisa maksimal mungkin ya, nggak tahu ke depannya. Adapun tujuan dan manfaatnya, yang pastinya dari waktu, kualitas maupun ongkos. Kalau ongkos mungkin perlu ditindaklanjuti ketika ingin diimplementasikan ide ini. Karena yang kita ketahui kalau mau servis itu pastinya butuh riset lebih jauh terkait kerusakan maupun estimasi pengerjaannya. Tidak seperti aplikasi Gojek, Grab, Maxim maupun InDriver itu atau kompetitornya, kalau menggunakan layanannya kan pasti sudah keluar tuh harganya maupun jaraknya berapa. Tapi kalau untuk di aplikasi ini, saya telah mempelajari bahwa ketika customer ingin menggunakan layanan online pada servis, layanan servisnya, yang saya arahkan itu pasti hmm, ke arah layanan ke customer service-nya dulu. Dari itu mungkin perlu adanya tindak lanjut ketika ingin diimplementasikan. Yang kedua, pastinya mudah diakses karena berbasis online, karena berbasis aplikasi juga lebih spesifik. Ketika aplikasi ini ingin diimplementasikan, tantangan yang terbesar adalah teknisi yang profesional. Itu pasti akan membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama untuk mencari mana yang baik dalam segi pengerjaan maupun dalam mempertahankan kualitas dalam suatu layanan. Maka dari itu, mungkin saja dari aplikasi ini nanti akan di slide teman-teman sudah melihat ada kepuasan pelanggan. Nanti akan nyambung juga ke slide yang terakhir bahwa kepuasan pelanggan itu sangat berpengaruh. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini terjadinya word of mouth atau dari mulut ke mulut, sehingga akan meningkatkan penggunaan layanan yang berakibat akan menguntungkan dari segi pengguna aplikasi, dari segi kemitraan pada teknisi maupun dari perusahaan yang mempunyai aplikasi. Lalu solusi aplikasi jasa servis ini, yang pertama, ketika customer melakukan servis berbasis aplikasi yang telah disediakan, aplikasi ini akan memberikan solusi terkait servis, akan memberikan fitur. Contohnya saja kayak Grab, Gojek, Maxim, dan Driver itu ada memberikan layanan. Itu hampir sama, tapi cuman akan diarahkan ke sesi bertanya dulu atau ke customer service-nya. Karena harus bertanya dulu, kerusakannya gimana, harganya berapa, dan pengerjaannya bisa berapa lama. Karena pasti saja ada customer yang ingin cepat, ada yang minta reguler dalam artian ya yang penting selesai, atau yang penting harus cepat.
tapi tergantung juga ke depannya. Jadi untuk optimalisasi aplikasi perlu adanya riset yang mendalam lagi. Karena untuk pembuatan aplikasi ini yang saya lihat tentu pasti susah, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi dengan adanya era digital saat ini mendorong saya untuk membawakan ide ini karena pastinya berpeluang untuk maju di kancah nasional maupun di kancah minimal Bali atau daerah yang dituju. Dengan adanya solusi ini, nanti diarahkan setelah dari customer service, ketika sudah ada titik temu, maka akan dicarikan, maka customer akan melakukan searching atau tracking ketika sudah mendapat teknisi profesionalnya, maka dari teknisi tersebut akan melihat atau tracking alamat customer dan ke tempat tujuan customer, sehingga akan memberikan efisiensi waktu pengerjaan yang efektif karena teknisi yang ke rumah bukan customer yang ke sana ke tempat teknisi. Adapun sistem kerja dari aplikasi ini, tentunya yang pertama sistem kerjanya ini teknisi lakukan di rumah customer. Pada fitur aplikasi ini dapat memberikan layanan servis seperti HP, laptop, servis AC maupun televisi dan lain-lain. Tentunya harus melakukan riset lebih dalam lagi untuk terkait pengimplementasian finalnya. Karena lumayan susah kalau untuk menyamai seperti aplikasi yang saya sudah sebutkan tadi kayak Gojek, Grab, dan lain-lainnya itu. Karena lumayan kalau untuk jasa servis itu memang agak rancau. Mungkin dari teknisinya itu harus menanyakan dulu dari servis garansinya masih ada atau enggak, atau mau minta cepat atau mudah, karena banyak polemik atau permasalahan nanti yang perlu dipertimbangkan. Jadi ketika ide ini akan dikembangkan atau diimplementasikan, perlu adanya pembelajaran lebih lanjut. Karena jujur saja dari saya memang menurut saya agak sulit karena takutnya kalau mau langsung menentukan, misalnya gini, ketika customer melakukan transaksi, melakukan pemesanan, langsung diterima oleh si teknisi, ketika ke rumah nggak sesuai harga, kan artinya itu terjadi cancellation atau cancel. Dari itu yang dirugikan ya si customer ya, karena nggak sesuai ekspektasi mungkin, karena nggak semua customer itu pengguna expert atau pasti ada awamnya juga. Perlu terkait penggunaan aplikasi ini perlu adanya sosialisasi pastinya karena ya aplikasi service memang perlu pematangan lebih lanjut karena untuk mencapai tujuan efektif dan efisien itu pastinya perlu adanya pematangan lebih lanjut terkait bagaimana yang efektif ketika melakukan servis maupun cara pembayarannya apakah di awal atau di akhir karena kan tahu permasalahannya seperti apa pada saat device itu rusak. Lalu yang pertama, pasar target dan analisis persaingan ini menargetkan konsumen perorangan.
Kenapa perorangan? Karena nggak mungkin juga kelompok, karena mirip-mirip kayak aplikasi yang Grab, Gojek, dan lain-lain. Ini tentu aplikasi pada ide yang saya gagas ini belum ada aplikasi, bukan web, aplikasi yang sudah matang atau establis di pasaran. Dari itu saya memberikan gagasan atau ide terkait layanan ini untuk memberikan juga peluang terhadap pelaku usaha di bidang teknisi, di bidang perbaikan elektronik untuk mendapatkan dana ataupun uang dari hasil pengerjaannya, entah dari dapat juga memberikan efisien, bisa mendatakan cepat customer, kan gitu. Dari harga yang saya cantumin di presentasi, di PowerPoint, lebih murah itu tergantung juga terhadap kerusakannya. Karena kategori murah itu juga tergantung dari segi apanya dulu gitu kan. Karena nggak semua apapun yang murah. Misalnya kita tuh servis IC saja gitu, bayarnya 100.000. Pasti menurut orang itu mahal gitu. Tapi kan yang tidak diketahui adalah bagaimana cara mengukur mahal dan murah. Nah, itu sebenarnya permasalahan. Karena mungkin saja dari segi mahalnya itu kategori dari teknisi, mungkin dari sisi layanan, dari sisi pengerjaan maupun segala macamnya itu perlu memang harus dipelajari lagi untuk memberikan harga yang dikategorikan sesuai, bukan sesuai dalam artian murah, tapi sesuai emang dari kemasuk akalannya. Dari perilaku konsumen ketika menggunakan aplikasi ini diharapkan akan memberikan waktu yang baik dan cepat. Dengan penawaran aplikasi ini, pastinya nanti akan menghadirkan fitur-fitur dengan sistem kerjasama yang lebih lanjut. Adapun rencana bisnisnya yaitu pastinya akan melakukan promosi maupun sosialisasi aplikasi yang saya indikan ini melalui media sosial. Karena tidak dapat dipungkiri pengguna aplikasi ini nanti ke depannya ketika diimplementasikan ada segmen untuk orang awam maupun yang enggak. Jadi, artinya aplikasi ini tentunya ditargetkan untuk masyarakat luas. Dari itu, dari promosi ini perlu adanya kematangan terkait kerjasama teknisi tersebut untuk perusahaan aplikasi yang disediakan ini. Dengan adanya promo dan diskon, maka nanti akan meningkatkan suatu transaksi dari promo maupun kerjasama ini. Nanti diharapkan juga akan meningkatkan minat masyarakat maupun individu untuk memahami dari aplikasi yang saya idekan ini. Dari itu perlu adanya pematangan lebih lanjut untuk yang saya sebutkan pada poin kedua dan ketiga, untuk meningkatkan aware orang atau individu dalam segi promosi, sehingga nanti akan meningkatkan awareness seseorang untuk memahami. Nanti dari sana pasti akan memberikan layanan yang optimal. Nanti
Percuma saja ketika perusahaan atau aplikasi ini memberikan layanan optimal, tetapi customer-nya kurang memahami atau dari sisi teknisi juga. Dari itu, kedepannya perlu adanya pengembangan lebih lanjut.